Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Octari dari kelas 11 Farmasi 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Anggota kelompok kami terdiri dari Jasmine Tasya, Neng Siti Nurfadilah, Siti Cindy, Risa Octari, Oktarini Ramadhani, Salsa Syahwal, dan Lia Argaini. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebelum mengenal lebih jauh, kita harus tahu dulu tentang apa itu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Pancasila mengandung banyak nilai yang menjadi pedoman dalam hidup bernegara. Di antaranya adalah mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak dan kewajiban asasi adalah sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras, maupun golongan. Pancasila juga merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalam Pancasila yang menjamin hak dan kewajiban asasi manusia. Nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila Pancasila yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Sila Pancasila yang ketiga adalah sila Persatuan Indonesia, yang mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Sila yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adalah menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Yang terakhir, adanya sila yang kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Nah, di sini ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional. Nah, di sini ada juga hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Apa itu nilai praksis? Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berinteraksi dengan suku serta agama yang berbeda, menjalin hubungan komunikasi dengan baik, saling menghormati dalam menghadapi berbagai perbedaan yang ada, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, dan berani membela kebenaran serta keadilan. Nah, itu contohnya ya.
Nah, nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Nah, di sini ada kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab dari pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, ada faktor internal. Apa itu faktor internal? Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Nah, di sini sudah jelas ya. Penyebab kasus pelanggaran hak asasi manusia ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Ada juga kasus di Indonesia pernah terjadi beberapa kasus pelanggaran HAM. Kasus tersebut antara lain kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Penculikan aktivis pada tahun 1997 atau 1998. Dalam kasus ini, 23 orang dinyatakan hilang penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Nah, di sini udah terdapat gambarnya ya. Nah, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Yang ke-1, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Dan juga ada yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Nah, di sini ada upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang ke-1, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia diantaranya upayanya adalah dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia, di antaranya adalah dengan menghindarkan diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, itu ya. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.